di band. Oh gitu. Kelakuan Kristen kayak gitu, dia yang nanya, dia yang kejang-kejang, yang nanya kita cuman ngejawab ya sesuai keinginan katanya. Berarti kan kalau kita dibilang nggak bisa jawab, berarti dia tahu jawabannya. Iya. Cinta Oke, abangku pengrasid ini ada Budiman dan Pak Denny. Pak Pak Denny Budiman coba dimonitor dulu Pak Budiman. Pak Denny dia tukang poligami, nggak apa-apa lah, dia nggak usah lah. Tukang poligami. Iya nih si Budiman nih, Budiman namanya Budiman, kagak Budiman. Oke, Gimana, lanjut Pak Budiman, udah bisa buka kamera belum Pak Budiman? Silakan. Belum masih bisa. belum. Nah, pasti gak pakai celana. Lanjut, gak apa-apa, lanjut. Ini lagi apa ini? Lagi istirahat ini juga paling sebentar. Enggak, lagi ini Pak, lagi mempertanyakan Tuhan, katanya Tuhan 3 tapi 1, itu gimana itu modelannya? Coba jelasin Pak. Siapa yang bilang katanya Tuhan 3 tapi 1? Ya itu Tritunggal itu apa? Tri itu apa? Tunggal itu apa? Saudara-saudara macet. Tri itu 3, tunggal maksudnya 1 gitu. Tunggal itu apa? Tunggal itu 1 apa 2? 1. Nah jadi Tuhan 3 tapi 1, betul nggak? Ya dalam arti Tritunggal ya gitu. Iya, betul kan berarti? Tuhan 3 tapi 1. Nah, 3 tapi 1. Nah itu bisa nggak dijelasin itu gimana modelnya? Tuhan 3 tapi 1. Kalau menjelaskan itu harus ada data. Coba datanya Pak, gimana Pak? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita macam orang ketiga. Ada 3 yang bersaksi tentang diriku, dirinya, dirimunya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis, ada merpati turun dari langit, ada suara dari langit. Nah, suara siapa itu? Ayo. Menurut pemahaman kamu suara siapa itu? Nah, itu suara siapa dari Bapak? Coba jelasin Pak. Pada saat Yesus dibaptis, ada suara dari langit terdengar. Padahal Yesus lagi dibaptis. Nah, itu suara siapa itu? Enggak ada dijelaskan di Alkitab suara siapa itu. Suara siapa itu? Ya, saya nggak tahu, nggak bisa jawab suara siapa itu. Itu suara Yesus apa bukan? Menurut Bapak? Tidak ada dijelaskan suara Tuhan, suara Yesus, suara merpati, suara apa yang nggak dijelaskan Alkitab. Saya nggak bisa jawab. Suara Yesus. Jadi nggak jelas ya Pak ya? Suara siapa ya? Loh, ngapain aku menjawab yang tidak ada yang dijelaskan? Saya nggak mau pakai asumsi. Yaudah, ya kira-kira Bapak apa yang bisa Bapak jelaskan di sini Pak? Mengenai tentang pembaptisan. Coba apa? Kenapa dibaptis? Kenapa ada baptis di? Kenapa ada disifat-sifat sama dia dicelupin? Penjelasannya itu semua sesuai dengan versi Alkitab. Oke, penjelasannya sesuai dengan versi Alkitab. Di Alkitab di mana adanya Tritunggal, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Lantas Bapak ini Protestan apa Katolik, Pak? Protestan. Di mana ada Tritunggal tertulis dalam Bible, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa Bapak Tuhankan? Siapa yang menuhankan? Iya. Kenapa dia bisa jadi Tuhan kalau gitu? Saya juga bisa meyakini itu juru selamat dan utusan. Oke, bagaimana caranya bisa Bapak meyakini dia adalah juru selamat dan dia utusan? Dari Yohanes 14 ayat 66. Oh, Yohanes 14 ayat 66. Lantas, apakah Bapak di mata Yesus? Apakah Yesus di mata Bapak itu? Apakah Yesus di mata Bapak itu seorang Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah hidup dan akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai Bapak tanpa melalui aku. Berarti dia ada jalan. Dia harus dilewatin, betul? Tanpa melalui, kan melalui itu. Yesus di sini. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kita ngelewatin Yesus. Betul? Ya. Itu pribadi dia bukan ajarannya dia. Semua. Apa itu maksudnya pribadi dia? Apa itu? Pribadi yang lain kan? Pribadi Yesus, bukan cuma ajarannya, pribadi dia. Nah, pribadi Yesus dengan ajarannya sama atau tidak?
Hmm. Ajaran dengan pribadi maksudnya sama. Ingat Pak Budiman, saya sangat suka dengan Pak Budiman ketika jujur, dan Pak Budiman saya rasa selama berdiskusi jarang berdusta. Jadi kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu baru dijelaskan. Lanjut. Bapak ada Bible Pak di situ Pak? Karena Enggak Bapak ada, orangnya. Saya lagi di lokasi kerja ini, saya nggak ada Bible. Ya, oke. Saya suka barusan statement Bapak karena Bapak orangnya Alkitabiah. Kira-kira kalau Yesus mengatakan dengarkanlah apa yang aku katakan, jangan dengarkan orang lain, menurut Bapak akan tetap mengikuti Yesus? Iya. Nah, Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu dia bersaksi tentang dirinya sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Menurut Bapak bagaimana statementnya nih? Aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar Pak Budiman memperoleh hidup yang kekal. Ya betul. Yang menjadi pertanyaan di situ apa? Oke, pertanyaannya, Bapak mengikuti kata-kata Yesus atau mengikuti orang-orang yang di luar Yesus, Pak? Saya tidak mengikuti si Paulus, saya mengikuti Yesus. Kan Bapak mengikuti Yesus. Berarti di mata Bapak Yesus bukan Tuhan, betul? Sesuai dengan perisian Alkitab, Yesus adalah juru selamat dan utusan. Enggak usah mantap. Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah utusan. Ketika Bapak mengatakan Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Tuhan, berarti Bapak sudah menjadi Bapak sudah menempatkan kodratnya Yesus sebagai utusan. Betul? Ya. Nah, kodratnya Yesus sebagai utusan, lantas seperti apa di mata Bapak Paulus ini, Pak? Paulus mulai dari kisah para rasul sampai Filemon itu kan itu kesaksian dia. Kesaksian dia. Menurut Bapak itu bohongan atau beneran? Ya, ada juga yang benar, ada juga mana yang kuambil dari situ, kutip yang sesuai dengan keimanan saya. Saya ambil, mana yang tidak perlu ya saya buang gitu. Oke, statement Yesus tapi tetap fokus kepada Yesus karena Yesus itulah juru selamat saya. Betul. Kalau Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, menurut Bapak itu benar apa enggak? Sesudah yang terjadi benar. Sesudah yang apa sudah terjadi. Loh, jadi Bapak menganggap kan Yesus itu Tuhan? Kan Yesus bangkit. Kalau Yesus, kalau ada kesaksian yang mengatakan karena kesolehannya dalam berdoa, Yesus berdoa dengan ratap tangis karena dia percaya bahwa Bapa mampu menyelamatkan dia dari kematian, karena kesolehannya doanya didengarkan. Terus? Dia seorang Yesus percaya kalau Bapa mampu menyelamatkannya dari kematian. Nah, karena kesolehan Yesus, dia diselamatkan dari kematian. Ya, terus lanjut. Nah, ternyata Yesus diselamatkan dari kematian. Nggak sempat Yesus mati, Pak. Oke, nggak sempat Yesus mati. Betul. Sekarang saya tanya sama yang mati itu siapa? Yang mati itu bukan Yesus, Pak. Siapa gitu loh? Coba tunjukkan datanya. Masa kamu mengklaim tapi nggak bisa kamu pertanggungjawabkan? Siap. Saya bertanggung jawab, Pak. Tenang aja, Pak. Saya orang yang bertanggung jawab kok. Untung gue nggak pernah ngambilin anak orang, jadi gue nggak perlu tanggung jawab. Gini, pada saat Yesus hidup di dunia ini, Bapak yakin kalau Yesus itu orang yang jujur? Ya. Bapak yakin Yesus itu adalah orang yang baik, orang yang benar? Iya, yang sekarang gini, yang disalib itu siapa? Itu dulu selesaikan. Kita konfirmasi, Pak. Kita konfirmasi, Pak. Bapak yakin, selesaikan dulu betul. Yang disalib itu siapa gitu loh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bapak yakin Yesus itu jangan lari kemana-mana. Betul. Bisa lari, Pak. Saya di sini, Pak. Ini, Pak. Iya. Mahal bicara ini jangan lari kemana-mana. Jadi siapa yang disalibkan itu? Tadi orang mengklaim bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalibkan siapa? Iya, Pak. Bible Bapak yang ngomong. Bapak siapa tunjukkan gitu. Bapak yakin Yesus orang benar. Bapak yakin Yesus bukan orang fasik. Di dalam Bible Bapak, orang fasik akan menggantikan orang yang baik, orang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Sepakat? Nggak usah cocomologi. Kita di lingkungan perjanjian baru dulu. Nggak usah cocomologi perjanjian lama. Sekarang tunjukkan dulu siapa yang disalibkan itu gitu loh. Oke. Siapa nih? Kak Natali
Paulus yang disalib. Enggak. Orang fasik akan menggantikan orang yang baik, pengkhianat akan menggantikan orang benar. Nah, kira-kira kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus orang fasik. Kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus pengkhianat. Setuju? Saya tidak setuju dengan narasimu. Yang saya minta sama kamu sekarang ini, siapa yang disalibkan itu aja, nggak usah kemana-mana. Oke. Yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan orang yang baik. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Orang itu banyak. Namanya siapa? Oke, siapa pengkhianat di antara sekitar Yesus, Pak? Siapa pengkhianat di sekitar Yesus? Nah, berarti si Yudas yang kau masuk disalibkan. Di mana datanya? Itu Bapak yang ngomong, Pak. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Di mana? Tunjukkan datanya. Apa, Pak? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Lah itu, Pak. Pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Di mana datanya? Lah itu, Bapak belum. Namanya di mana? Enggak, datanya itu seperti ini, Pak. Yudas telah menggantikan Yesus disalibkan. Nah, datanya seperti di mana ada? Oh, Bapak pengennya tertulis secara red. Iya. Karena ini semua tuh suruh buat sendiri dia, suruh buat sendiri. Gitu loh. Kosmologi. Oke. Kosmologi itu kan berarti dengan cerita dongeng gitu loh. Oke. Saya salut kepada Bapak ketika dipuji oleh Buya Strong mengatakan Bapak ini orang jujur dalam berdiskusi. Dari tadi saya terpukau dengan penjelasan Bapak, kalau tidak Alkitabiah Bapak tidak mau. Tapi begitu saya baca statementnya Paulus, Bapak bilang itu yang terjadi. Jadi sebenarnya dari awal ini Bapak ini, mau di mata Bapak ini Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu dulu sebenarnya. Nggak usah lari kemana, udah kujelaskan tadi, ia adalah juru selamat. Nggak usah lari kemana, nggak usah mundur-mundur. Itu udah apa tadi, itu udah lewat, maju terus. Udah lewat ya. Yang tadi udah amat ya gitu ya. Nggak usah mutar-mutar gitu loh, nggak usah mutar-mutar. Nah. Oke, sebentar Pak, sebentar. Tunjukkan namanya siapa. Oh, kalau namanya nggak ada, Pak. Ada, bentar, ada Bang. Nah, siapa? Oke, silakan Kanateli. Dari Bible dia sendiri, Bang, tenang aja, Bang. Bentar ya, habis ini aku izin mau sholat sama jemput anak. Bentar ya guys, aku cuma sebentar, paling 1 menit aja ini. Oke, ini lihat dulu ya, Matius 27 yang kelima ya, ayat 5. Kalau di sini dari narasi ayatnya ini kan menceritakan tentang kematian Yudas ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat ya, ini kan tentang kematiannya Yudas. Oke. Kematian Yudas di mana sih Yudas? Diam dulu. Di mana di situ Yudas disalibkan? Di sini. Di mana? Yudas disalibkan di mana? Iya Pak Budiman. Iya, tunjukkan. Iya, ini saya tunjukkan berdasarkan literasi. Iya, emang Karis tadi ini nggak ada yang bisa jangan dipercaya. Panik ya. Tadi Buya Strong bilang orang baik, orang jujur, begini-gini juga sama. Ini ya sumbernya ya Pak Budiman, bisa buka juga ya Alkitab Sabda. Saya lagi di luar nggak bisa buka Alkitab. Ya udah, ini aku buka. Iya, makanya melotot aja. Yesus disalibkan. Cuma Bapak buka juga sama aja, nggak ada bedanya. Ya, matanya melotot, telinganya udah digedein selebar telinga gajah. Iya, santai kau Natalia. Kita lihat ke bawah lagi. Kamu tunjukkan kelembutanmu, jangan ini. Iya Pak Budiman, sabar. Santai kamu, santai. Sabar, ini saya mulai ke bawah lagi Pak Budiman. Kamu itu kan makhluk yang lemah lembut gitu loh. Sabar ya, ini Matius 27:5 udah kelihatan ya catatan live-nya ya. Nah, iya, mana bersih baca. Iya Pak Budiman. Iya, ini pelan-pelan ya Pak Budiman. Udah, berserak siap. Oke. Matius mengatakan bahwa Yudas itu menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas. Diam dulu. Ini detik-detik yang mencengangkan, yang mengguncang ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Oke, mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara diapain ini, digoreng, bukan, disalibkan. Dengan cara disalibkan ya. Gimana Pak Budiman? Sudah pelan-pelan ternyata mati
dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Matius berapa tadi? Matius berapa? Matius 27 ayat yang kelima. Bisa dilihat catatan lainnya ya. Bentar, saya cek dulu. Matius 27 ayat kelima. Saya bantu Pak, biar kanan kiri mata Bapak. Biar kanan kiri mata Bapak. Ini Pak nih. Dengan cara disalibkan ya. Berserak nggak tuh? Berserak. Gimana caranya bikin lo? Berserak ya. Ya, berserak nggak tuh? Ih, suka kali aku data-data kayak begini. Suka Minta dong. mana Yudas disalibkan? Nih, mana kata-kata Yudas? Nih Yudas, ini disalibkan. Ini Yudas, ini disalibkan. Nah. Di situ tidak ada kata disalibkan, di situ menggantung diri. Dari mana kau dapat ini? Di situ, maaf. Saya udah buka barusan. Di situ tidak ada kata salib. Ini apa? Data dari mana kau ambil itu? Data dari Alkitab Sabda. Ayo, apa lu? Nih, Alkitab Sabda. Alkitab di situ dituliskan menggantung diri. Menggantung diri. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Disekerelol ke bawah, di zoom, disekerelol ketemu. Disalibkan. Siapa disalibkan? Yudas. Disalibkan. Ya Allah, gak bahaya taiku. Aduh, ya udah lanjut ya. Sebentar. Disalibkan. Aduh, sebentar ya, Abang Ibes. Sebentar ya, saya izin dulu, jangan diturunin. Saya cuma izin dulu sholat sama jemput anak. Lanjut diskusi. Siap, sama Bang Ibes. Saya juga mau izin sholat, jangan diturunin. Lanjut. Habis kalian sholat, nanti hostnya kalau sudah sholat konfirmasi ke saya juga mau sholat rencananya. Siap Bang Ibes. Tapi instruksi dulu untuk Pak Budiman. Pak Budiman, Yudas. Ya dah pernah dari mana? Kita lanjut nanti. Hah? Kita lanjut nanti. Biar saya ambil dulu data dari apa nanti. Nanti malam aja. Ini datamu ini dari mana nih? Saya nggak tahu juga datamu ini. Dari Matius 27 sama bagi 5. 27 bagi 5 mendapatkan ya dapat dan dapat tambah sa Yudas. Kau nyanyi apa nangis ini? Aduh, aku mau pamit jadi ketawa terus gara-gara Bang Ibes. Santai lah gitulah, santai. Ini dibilang nyanyi enggak, nangis enggak? Enggak, Pak. Ini namanya mengeja, Pak. Ya dapat dapat dal dapat tambah sa Yudas. Disalibkan. Gimana, Pak? Iya, kita bahas lagi, santai. Disalibkan, oke. Saya ikutin apa Iya. Apakah ada di situ kata ada kata teks di situ bahwa disalibkan itu dia menggantikan Yesus? Saya tanya dulu kamu. Ada enggak? Ya udah, sekarang ini aja pilihannya. Bapak mau Yesus pengkhianat? Hah? Bapak mau Yesus pengkhianat? Bapak mau Yudas pengkhianat? Di sini dikatakan, gue masih muka gue nunjuk-nunjuk layar. Gak apa-apa, santai aja. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kita ulangin. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bang Ibes, bentar, gua sebelum sholat, bentar dulu, gua sapa dulu. Pak Adi, selamat siang, Pak Adi. Selamat siang, Buya. Selamat siang. Oke, selamat siang, Pak. Karena orangnya sudah berbeda. Pak Adi ini, Pak Budiman ini dari tadi memang lagi jauh dari data mungkin ya.
Tapi ya ingat Pak Budiman, saya di awal tadi mengatakan Pak Budiman Kristen jujur. Jangan ngecewain saya lah, jangan. Nah, untuk Pak Adi sebelum saya sholat, Pak Adi boleh gak saya mendengarkan lagi ini supaya Pak Budiman tahu bahasa roh setengah menit aja Pak Adi? Enggak. Saya nggak maksa loh. Awas, jangan bilang saya maksa. Pak Adi. Sholat Abu ya, sholat. Iya. Bentar. Jangan jadi framing ya bagi teman-teman yang mendengar yang di atas ya. Iya, lanjut Pak Adi. Setengah menit silakan. Oke. Iya nak kata-kata kasih kaya kalalala bala ya kata kaya sialalala ya nalalala ya dan ya lama. Haleluya. Nah, dengarkan tuh Pak Budiman. Nah, mampus. Nah, lanjut. Saya sholat dulu, Bro Adi ya semuanya. Saya izin sholat, lanjut. Iya. Loh, ini Bang Adi itu komunikasi sama siapa barusan itu? Ya? Iya, ini kan karunia bahasa roh Bang Budiman. Oh, bahasa roh dari mana? Itu. Iya, di dalam karismatik kan ada karunia bahasa roh diajarkan. Bahasa roh dari mana? Dari iblis apa dari Tuhan? Ya dari Allah lah. Kita orang percaya masuk dari iblis. Allah yang mana ini? Allah Bapaknya Tuhan Yesus. Oh, di mana Tuhan mengajarkan aku berbahasa roh kepada siapa yang menyembah saya dan mengikuti saya? Ada enggak datanya? Hah? Yang berbahasa roh itu adalah orang-orang di mana yang ada Tuhan mengajarkan kepada umatnya harus berbahasa roh? Ada enggak datanya? Tunjukkan datanya. Enggak, keharusan itu enggak ada. Cuma karena saya haus. Iya, karena saya haus akan kebenaran. Iya. Dan saya menerima kekuatan ketika berbahasa roh, makanya saya menerima itu, gitu dia. Oh, berarti kamu haus terus berbahasa roh, rohnya itu entah dari mana, belum bisa kita simpulkan. Begitu kan jadinya kan? Udah, karena itu kan tertulis dalam kitab 1 Korintus. Apa tulisannya? 1 Korintus berapa ya, kan? Pak tulisannya tadi Pak? Rabalalalalalala. Coba tunjukkan dulu apa tulisannya itu. Nah, ini berbicara bahasa roh. Betul, Pak Edi. Di 1 Korintus 12 nomor 10. Dunia bahasa roh itu. Iya. Tapi aslinya dinyatakan dalam kitab suci. Cuma memahaminya. Ini aja nih udah mulai roh ngelawan nih. Protestan dari mana? Protestan aja. Yang penting Protestan. Namanya Protestan pasti protes lah. Ini 1 Korintus 12 nomor 10. Di dalam kekristenan kan kalau 1 Roh Kudus sudah mulai tumbuh. Bang, kalau menjadi dasar yang berbahasa. 1 Korintus 14 nomor. Bentar ya. Banyak, Bes. Ada 1 Korintus 13 nomor 1, nomor 2, bahasa baru semua bahasa. Nah. 1 Korintus berapa, Bang Dalbo? 1 Korintus 13 nomor 1. 1 Korintus 13 nomor 1. Gue mau lihat tadi beberapa balalala gitu. Penasaran? Enggak ada begitu, enggak ada. Enggak, saya ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong. Hah? Aku sama dengan. Enggak, izin Bang Rasid, Bang Dalbo izin. Saya baru dari air nih. Bentar Pak Adi. Ini di bawah juga banyak Kristen yang belum tahu. Mungkin satu kali lagi 1 menit, jangan setengah menit, terlalu sebentar. 1 menit. Sekali lagi kita dengarkan baik-baik. Kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik, pasang telinga. Silakan Bro Adi, silakan.
beberapa. Nanti jadi enggak enak. Enggak, aman. Budiman, dengarkan Pak Budiman. Silakan Bro Adi, silakan. Dengan hikmat, Bro Adi, ingat dengan hikmat. Ayo Bro Adi, silakan. Budiman mulai terhanyut, Bang. Dimulai, silakan Bro. Akan mulai kata-kata kayak dan kata-kata yasil jadi membuat aku tidur. Jadi ngantuk saya gitu loh dengar itu. Aduh, memang Pak Budiman tidak menghargai. Muslim semuanya diam loh. Pak Budiman malah tidak menghargai Kristen. Ini. Memang pengaruh besar bahasa Bang Adi ini langsung membuat aku tidak. Memang gitu. ada dalilnya. Iya, ada pengaruh juga ya. Ada dalilnya Budiman. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Bang Adi bahasa rohnya itu kalau bisa ditingkatkan lagi, entah bahasa roh dari manapun itu Bang Adi yang tahu, ditingkatkan lagi supaya nanti berpuasa dalam diri Bang Adi gitu. Dilanjutin aja. Ditingkatkan gitu. Takutnya nanti pakai bahasa babala. Kok jadi gitu? Bang Rasi kok dari hasilnya gitu ya? Berarti nggak cocok sama Bang Rasi itu bahasa rohnya. Kok jadi kalau sama Bang Adi cocok kayaknya gitu loh. Coba Bang Adi tuh, coba Bang Adi sekali lagi Bang Adi. Kalau Bang Rasi nggak cocok, nggak cocok. Nanti jadi berantakan semua, nanti. Enggak gini dia ya kan, saya mau terangkan sedikit. Memang dasar-dasar Tuhan di dalam Alkitab tentang bahasa roh itu ada beberapa ayat ya, dan kadang ayat-ayat itu tidak menunjang kepada ayat yang lainnya. Tetapi saya suara apa putus-putus, nggak tahu kalau dia sayang di lain. Putus-putus suara Bang, nggak jelas di sini. Tapi kira-kira kemarin diagnosis terakhirnya sehat tapi kan Pak? Diagnosis terakhirnya masih aman kan? Oh aman loh Bang Rasi. Aman ya. Abang Rasi siapa yang ngajarin itu Pak bahasa Roh Kudus Pak? Kan? Enggak Pak, ini udah ubanan Pak. Nggak sehat udah. Iya di dalam itu kan warna rambut yang ini sepertinya Roh Kudusnya lagi bekerja ini. Iya, Roh Kudus lagi bekerja nih ubanan. Kena dosa waris ini, dosa waris iya, kan kalau kenanya, kalau kata Kujiro dosa waris kenanya kalau nggak botak rambutnya putih. Jadi ini kayaknya Roh Kudusnya ini cocok ini sama Bang Adi nih, makanya aku bilang tadi itu tingkatkan Roh Kudusnya gitu. Enggak, karunia bahasa bukan masalah kecocokan, tapi masalah kehausan dan kerinduan dengan Allah. Kalau sama Bang Rasi tadi, Roh Kudus itu nggak cocok. Buktinya berantakan tadi, semua pecah semua yang ada di sekitar keliling Bang Rasi tadi. Yang benar yang mana Pak? Atau beberapa? Ya tanya sama Bang Adi. Mana yang benar Pak? Bapak Adi, ada yang beberapa benger tak. Itu lain lagi Pak. Ini udah jam berapa nih? Ini udah jam 1 pagi dulu, aku mau kerja dulu ya. Besok kita sambung lagi. Ya kerjalah dulu Bang. Oke Bang Rasi. Oke selamat siang Bu Natalia, Des Momon sama siapa nggak? Bahasa Arab nggak kurang paham saya. Denis, Bang Adi, Dalbo, Abu Strong. Oke? Bang Budiman. Tuhan berkati. Enggak, jaringan Bapak Adi kenapa Pak? Kena Roh Kudus. Atau gimana? Ya. Ini bagus
jadi ya saya dengar kalau Bang Rashid. Selamatkan siang. Halo Margareta. Ya, halo Bapak. Ya. Bagaimana kabar saya? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau dibengkokkan, Mbak, setelah semuanya Itu bengkok klinik mencerdaskan Oten itu apa artinya? Ini artinya mencerdaskan Oten ya sama di dalam Mbak tahu gak? Mbak tahu juga bahasa Roh Kudus, Mbak? Bahasa Roh? Enggak. Mbak taunya apa? Tuhan 3 tapi 1. Berdoa. Iya, Mbak tahu enggak 3 tapi 1 itu apa? Enggak tahu. Enggak tahu, Tritunggal enggak tahu? Enggak tahu. Mbak taunya apa? Makan, belanja. Berdoa. Hah? Mbak berdoa sama siapa? Berdoa dalam roh dan kebenaran. Iya, Mbak berdoa sama siapa? Pada Bapa. Pada Bapa, bukan sama Yesus. Bapa itu disebut Yesus. Bapa itu disebut Yesus. Benar. Kalau Yesus berdoa kepada siapa? Kepada roh keilahiannya. Kepada roh keilahiannya. Jadi Yesus berdoa kepada roh. Kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Oke, gini Mbak. Mbak pernah nggak ngerasain bagaimana rasanya otak kekancing selama 3 detik? Pernah nggak? Enggak. Lagi terus rahang tidak bisa bergerak selama 3 detik. Pernah nggak? Enggak. Nih, Mbak mau cobain? Enggak, dites aja, enggak masalah kok, enggak masalah. Gini. Dengarkan baik-baik. Mbak percaya kan kalau Tuhan itu menciptakan alam semesta? Percaya. Yakin 100% Tuhan itu menciptakan umat manusia? Yakin. Sekarang Mbak setuju tidak? Dengarkan, setuju tidak? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Setuju tidak? 3, 2, 1. Itu pertanyaan bodoh. 3, 2. Nah kan? Kekancing kan? Itu bukan pertanyaan. Loh. Yang betul kalau bertanya. Tuhan pencipta. Betul tidak kalau Tuhan menciptakan umat manusia? Benar. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Jawab. 3, 2, 1. Ah kan? Mentok lagi kan otaknya? Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Siapa yang melahirkan Yesus? Bunda Maria. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Bodoh amat. Tuhan Yesus sebelum turun ke bumi. Nih, dengerin. Tuhan itu adalah Yesus. Betul. Tuhan ini dilahirkan oleh Bunda Maria. Betul? Benar. Tuhan menciptakan Bunda Maria. Betul? Benar. Tuhan menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan. Betul? Benar. Kau lihat mata saya lebar-lebar ya. Bunda Maria lihat mata saya lebar-lebar, ha? Bunda Maria Kau lihat mata saya lebar-lebar. Tadi kau bilang Tuhan. Itu pertanyaan yang salah. Sekarang saya diktekan sama kau bilang itu benar. Kayak mana lah? Itu pertanyaan, bukan pertanyaan itu. Lah. Yang bagus kalau bertanya. Oke, yang bagus kalau bertanya. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Yesus, betul? Nyangkut kan otak kau? Bukan begitu. Bunda Maria diciptakan oleh Tuhan. Oke, Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Dipilih. Oke, Bunda Maria dipilih untuk melahirkan Tuhan, betul? Betul. Bunda Maria yang menciptakan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, betul? Tapi keturunan Adam dan Hawa. Darah Yesus tiba-tiba keturunan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga.
Bukan begitu pertanyaannya. Terus gimana pertanyaannya? Yang jelas pertanyaannya. Oke, kurang jelas pertanyaannya ya. Begini, Bunda Maria. Betul tidak? Yesus yang melahirkan itu adalah Bunda Maria, betul? Yang melahirkan Tuhan Yesus Bunda Maria. Betul. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bunda Maria ini keturunan Adam dan Hawa. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bapa. Bapa. Siapakah Bapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Bapa. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Emang kenapa ada yang salah? Enggak ada yang salah, Mbak. Enggak ada yang salah. Benar. Emang bagi manusia biasa itu merasa enggak ada yang salah. Ini udah bener banget, Mbak. Bener banget. Saya jangan nih, dipotong dulu. Gini. Saya punya istri namanya Margareta, ya kan? Saya membuahi Margareta. Margareta melahirkan saya. Betul lah itu. Bukan melalui sperma Tuhan Yesus itu. Iya, walaupun melalui apa, intinya Tuhan masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Tapi tidak melalui sperma. Iya. Oke, melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria, betul? Betul. Apakah perkembangan Roh Kudus harus mengalami yang namanya perkembangan 9 bulan? Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Nyatanya berapa bulan Bunda Maria melahirkan? Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis berapa bulan. Di Alkitab tidak ada tertulis, tidak boleh ditambah-tambahi Alkitab itu. Oke, di mana tertulis kalau Yesus adalah Tuhan? Di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 itu Yesaya 9 ayat 5 itu bukan buat Yesus. Buat siapa? Buat SWT. Bukan buat SWT. Buat siapa? Buat Margareta yang tidak pakai otak. Yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Mulut agama siapa? Menurut agamamu. Begini mulut agama sebelah. Mulut agamamu mengatakan Tuhan dilahirkan. Benar, itu kebenaran. Itu kebenaran. Kalau memang Tuhanmu lebih tua daripada Bunda Maria, betul atau tidak? Tanya paus yang meninggal itu. Kalau kamu nggak percaya. Udah meninggal, Mbak. Emang hobi? Iya, tapi tidak membusuk. Iwan Pilah kena tombak. Iwan Pilah tolong dikencangkan tap-tap ya. Di bawah banyak tentara Romawi. Bang Ibes kena culik tentara Romawi. Naik lagi, Bes. Diculik dia ya? Ya, di tap-tap layarnya, teman-temannya di tap-tap layarnya. Oh, ternyata dia dipanggil Yesus. Dipanggil Yesus. Iya, dipanggil Yesua Hamasya. Dia dipanggil Yesua Hamasya. Sebab dia menghujat Yesua Hamasya. Di mana dia menghujat? Dia berdusta Yesus lahir. Berdusta di mana? Dia berdusta Jadi Yesus lahir. Maria siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesua. Lalu di mana dustanya? Tuhan Yesua. Gimana? Di mana Ibes mendusta? Kalau dia mengatakan Yesus dilahirkan oleh Maria. Sebab dia sudah dipanggil Yesus dan dia tidak bisa berkata-kata lagi. Memang, Bu. Iya. Tok-tok dia ini menyangkal Yesus. Ketika. Sedangkan Paus, kita tahu kan Paus dunia. Paus yang merendahkan dirinya. Paus Gimana? Lanjut. Paus Fransiskus yang merendahkan dirinya, yang punya harta 300 triliun disumbangkan ke anak yatim. Paus saja mengakui. Saya kembali saudara-saudara dengan akun terbaru dengan Arasid 029
Dia sudah dipanggil Tuhan Yesus. Kenapa pausnya? Paus saja mengakui Tuhan Yesus itu. Bang Dalbo sebentar sebelum saya mundurkan diri dulu untuk sholat, silakan pemirsa saudara-saudara terkasih yang dipulihkan, dijambak, dijamah, disleding, dicekek, digantung oleh Tuhan. Follow saya dulu semuanya, saudara-saudara terkasih yang dipilih. Diam dulu, diam. Kau diam. Untuk saudara-saudara terkasih yang dipilih, dipulihkan, dijambak, ditangkap, disleding, digantung, dikeok sama Tuhan. Silahkan follow saya agar kalian bisa masuk surga melalui jalur apologet. Kalau lu percaya, Tuhan lu dua. Lanjut Bang Dalbo, follow ya teman-temannya, follow ya. Darah Yesus, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di surga. Oke, siap Ikhwan Filah ya, sambil di follow semua narasumber muslim di atas. Ayo saudaraku ya, ini terutama akun Bang Ibes, akun baru. Dan bantu di tap ya, jangan sampai ini kena tombak. Ini lagi seru-serunya ini, aduh sayang ini. Cuman Mbak Margareta mungkin bisa dilanjut lagi sama Bang Ar-Rasyid ya, supaya pembahasannya kelar, ada edukasi sebelum Bang Ar-Rasyid sholat duhur. Jadi minimal ada kesimpulan. Oke, lanjut dulu Bang Rasyid. Kasih kesimpulan dulu, harus ada poinnya, lanjut. Atau dia udah berangkat sholat, Bang Rasyid? Hei. Oh, udah ke air mungkin dia ya. Sebelum dilanjut ke Mbak Margareta, untuk Mbak Ade atau Mbak Natali ya, silakan. Bang Adi, sinyal udah bagus, Mbak Adi. Bang Adi, monitor. Coba dibuka mute-nya, Bro Adi. Adi lagi sholat. Belum. Gini Bro Adi, instruksi biar sinyalnya agak bagus, HP-nya simpan. Bukan, Margareta turun dia. Kuat dia. HP-nya simpan di kaca, agak baik sinyalnya, coba di kaca simpan HP-nya. Aduh, kok sinyal Bang Adi berserak ya. Oke, dilanjut abangku Bang Dalbo. Coba ini Bang Adi cek. Mana ceweknya? Cek. Simpan di kaca HP-nya. Mungkin 10 menit lagi baru pulih Bu ya, 10 menit lagi karena student lain hal. Wah, memang susah berarti ya, perbaiki dulu sinyalnya, soalnya parah banget. Ayo kan noten yang mau diskusi ya, berikan permintaan naik. Untuk muslim saudaraku tahan dulu ya. Margaret, gimana, Anda sudah nyerah? Margaret nyerah ternyata, kagak ada data. Buktikan, Bu, kalau Anda itu berbicara pakai data-data di Biblos, jangan berasumsi. Ayo buktikan, ayo Bu. Ini sama Pak Dalbo baik loh orangnya, santun padahal. Ada Margaret, turun sudah. Naikkan lagi dia, naikkan lagi. Ayo, Marga naik kereta, naik. Adi, pakai ini dulu. Iya, sambil menunggu Bro Adi, Bang Dalbo, ini Pak Denny barangkali monitor, Pak Denny. Pak Denny, wah ini dua-duanya kok. Pak Denny nggak bisa. Kenapa jadi berserak semua? Pak Denny, woi. Dikasih kopi nih. Tapi kagak ada donatnya. Kacau, berserak kalau kayak gini, Oten berserak udah. Saya cari dulu pasien dah. Bentar, sabar. Pasien saya tadi banyak ngantri. Bentar.
Iwan Pilah ya, jangan lupa sambil nunggu Oten, bantu di follow-follow ayo saudaraku, bantu follow-follow ya narasumber muslim di atas. Barakallah, terima kasih banyak semuanya Iwan Pilah. Sambil di follow-follow, saya cari pasien dulu, sabar. Harap bersabar. Oke. Gak lama, 1 menit kemudian pasien-pasien saya pada datang ini. Tenang, brother. Oten masih berserak. Ya. Oke. Ya tap layarnya ya, di follow akun semua ini Kristen bukan padahal Bo ini yang baru naik Kristen bukan. Ini padahal Bo, sebelum saya serahkan ke padahal Bo, saya mau tanya dulu ini si Napiri. Selamat siang Bro Napiri. Siang. Oke, Napiri, Tuhan Anda ada berapa Napiri? Tuhan 3. Tuhan Anda ada 3. Ya. Oke, siapa saja yang 3 Napiri? Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, Tuhannya ada 3, jujur. Wah, tepuk tangan dulu untuk Napiri. Keren ini, tuh Oten dengarkan tuh, 3. Oke, menurut Napiri, Tuhan itu maha kuasa apa enggak? Ya jelas maha kuasa lah, dia bisa menciptakan, bisa memusnahkan ciptaan, dan bisa menjadi seperti ciptaan. Oke, yang maha kuasa ini Bapa, Yesus, apa Roh Kudus? Kan ada 3 nih Tuhannya. Tuh punya fungsi masing-masing. Punya fungsi masing-masing. Fungsi Bapa apa? Hah? Fungsi Bapa apa? Merancang segala sesuatu. Merancang segala sesuatu. Yesus? Melaksanakan segala sesuatu. Roh Kudus? Meranjang. Kalau Roh Kudus memberi tenaga. Oh, tapi menurut pemahaman Napiri, betul itu. Ketika Tuhan Maha Kuasa ini, menurut Napiri Tuhan bisa jadi apa saja apa tidak? Kan gini, Tuhan menciptakan makhluk, ya kan? Iya, fokus pertanyaannya. Iya. Tuhan bisa menjadi apa saja apa tidak? Ini proses awalnya, Tuhan menciptakan makhluk. Kalau dari proses awal lama sampai kiamat kagak mau gua. Tuhan bisa apa saja apa kagak jawab? Iya, Tuhan bisa menciptakan makhluk, Tuhan bisa memusnahkan makhluk, dan Tuhan bisa menjadi seperti makhluk. Oh, Tuhan bisa menjadi manusia. Iya, Tuhan bisa menciptakan manusia, Tuhan bisa membunuh, memusnahkan manusia, dan Tuhan bisa menjadi seperti manusia. Tuhan menjadi manusia, tujuannya untuk apa, Napiri? Ya, agar manusia itu tahu. Untuk penebusan dosa atau apa? Padahal kemarin gua udah bilang, Napiri, kasih tau emak lu, nanya ada enggak buku imunisasinya dulu. Mampus. Agar manusia itu tahu. Bentar, gua kelarkan dulu bentar. Untuk menebus dosa manusia apa bukan itu? Tuhan jadi manusia. Silakan. Ya, misinya banyak. Iya, yang banyak itu menebus dosa manusia termasuk apa kagak? Ya, salah satunya. Oke. Menurut lo iblis berdosa apa kagak, Napiri? Iblis. Iya. Iblis berdosa dari surga. Oke, iblis berdosa. Kenapa Tuhan lo nggak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Yo. Iblis dibuang dari sorga, jadi yang dibuang dari sorga nggak perlu ditebus. Tuhan lo kagak jelas gimana sih, masa jadi manusia doang untuk menebus dosa manusia, iblis kagak ditebus dosanya. Harusnya jadi iblis juga, kalau bisa jadi apa saja, tebus tuh dosa iblis. Gini, kenapa iblis tidak ditebus dosanya? Oke, lanjut pusing gua nama Napiri, kagak mau gua lanjut.
Salah satu bang, satu maju. Kemarin gue udah bilang. Gini, kenapa iblis dosanya tidak ditebus? Karena tempat iblis di sorga itu sudah ndak ada. Dia mau duduk di mana? Tuhanmu maha pengasih nggak? Gitu. Tuhanmu maha pengasih nggak? Paham ya? Iya, Tuhanmu maha pengasih nggak? Hah? Tuhanmu maha pengasih tidak? Ya. Betul? Karena Tuhanmu maha pengasih, makanya dia menjadi manusia, betul? Betul. Ya, karena kasih karunia Tuhanmu, sehingga dia mengaruniakan anaknya, betul? Aduh, itu mic-nya dibenerin dulu, jangan jauh-jauh kayak di luar. Kenapa? Mic-nya dibenerin dulu, pakai mic yang mahal, jangan yang murahan. Udah pakai yang mahal. Udah. Nah, gimana? Masih kresek-kresek. Apanya yang kresek-kresek? Lu jangan salahin gua lu. Itu masalah lu. Itu headset lo. Lu salahin punya gua lo. Agak lain lo. Gue nggak pakai headset dulu. Mana Piri? Kresek-kresek kayak jaring laba-laba. Apanya yang kresek-kresek? Suaranya kresek-kresek. Apanya yang kresek-kresek? Suara. Oke, nih. Udah nggak kresek? Masih kresek-kresek. Bergema kayak di mana ya? Lo kresek-kresek atau bergema? Sekarang bergema, tadi kresek-kresek. Nah, sekarang bergema. Apalagi? Ya bergema masih. Lu bener-bener lu ya, bener. Di sini jangan deras. Jadi kenapa iblis dosanya tidak ditebus? Karena tempat kursi iblis di sorga itu sudah ndak ada. Dia mau berarti Tuhanmu nggak maha kasih. Berarti Tuhanmu nggak maha kasih. Nah, iya. Kenapa cuma manusia doang ditebus dosanya? Iya, karena manusia itu ada tempatnya di sorga. Nah, iblis ada. Kenapa Tuhan nggak jadi iblis terus menebus dosa iblis? Kenapa? Karena kursinya iblis ini di sorga sudah ndak ada, makanya. Oh, berarti tidak maha kasih Tuhanmu. Berarti tidak maha kasih Tuhanmu, hanya memilih manusia, sedangkan dia menciptakan makhluk lain. Kenapa tidak ditebus dosanya? Ayo. Iya kan udah aku bilang, karena iblis kursinya di sorga sudah ndak ada, makanya tempatnya tuh nggak ada di sorga. Iya, pertanyaan gua, kenapa Tuhanmu nggak jadi iblis, habis itu menyelamatkan manusia? Kenapa iblis nggak masuk sorga, nggak ditebus? Karena kursinya waktu dikeluarkan dari sorga, kursinya itu dibawa sama iblis. Lah kan bisa bawa sendiri kursi. Makanya iblis nggak ada tempatnya di sorga. Tempatnya ya kan bisa bawa sendiri kursi. Ya di neraka, di bumi dia bawa kursi. Jahat berarti Tuhanmu. Masa timbang pilih? Bukan jahat, iblisnya sendiri bawa kursinya ke bumi, dia duduk di bumi. Nah terus nanti iblis nggak boleh bawa kursinya ke surga, nggak muat lagi surga. Ya udah beda kursinya. Ya makanya pakai kursi lipat. Kursinya posisinya itu sudah ditempati orang lain, nggak bisa lagi. Ya udah, makanya iblis mau pakai kursi baru, kursi yang lain. Pakai kursi baru, kursi lain. Kursinya cuma ada satu merek. Mereknya apa kursinya emang? Mereknya merek surga.
Oh, merek surga. Made in Bapak gitu. Ya. Made in Bapak. Atau apa? Napoli for God gitu. Ya apalah. Tapi nggak bisa pinjam, nggak bisa pinjam kursi, nggak bisa. Kalau iblisnya ditebus, iblisnya mau ngemper di mana? Di surga mau jongkok? Ya, yang penting mah lu aja kalau kehabisan tempat duduk di bis, lu bisa berdiri, lu bisa duduk di lantai. Masa di surga nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk di lantai? Harus di kursi? Kalau yang duduk di lantai itu bukan penumpang, itu penyusup, penumpang gelap. Oh, penumpang gelap. Kalau iblisnya bawa kursi ini, kursi apa tuh? Kursi bioskop yang premier gimana? Yang bisa tiduran? Nah, gimana dong? Makanya di bis itu disediakan kursi-kursi, ada tiketnya sesuai kursi. Di mana disediakan kursi di mana disediakan kursi, di mana disediakan dia? Ya di bis itu kan ada tiketnya, ada kursi, tiket sesuai kursi. Jadi kalau kursinya sudah tidak ada yang ngemper, duduk di lantai. Oh, jadi Tuhanmu tidak menyediakan seat yang ini. Tuhanmu tidak menyediakan seat yang banyak. Nah, ganti pemain sudah ganti. Nah, bingung kan lu? Nafiri, kemarin gua udah bilang, coba tanya emak lu, kartu imunisasinya dulu di mana? Ganti pemain. Makanya kalau ada, nih saya bilang ya, sama saudara-saudara Islam ya, yang mungkin seumuran kita nih ya, yang di usia 27 ya kan, yang belum nikah. Nanti kalau kalian nikah atau yang punya cucu nih ya, ibu-ibu yang punya cucu, ingat, kalau anaknya atau menantunya hamil, tolong diingetin, imunisasi itu penting ya, imunisasi itu penting. Mau gedenya anaknya kayak Nafiri, ya terserah. Kalau nggak mau, kalau nggak mau imunisasi, ganti pemain. Saya mau ngobrol sama Natali aja. Ya udah silakan, Kak Natali lanjut. Aku mau ngobrol sama kamu. Follow dulu, yang belum follow saya silahkan di follow. Ya kan enak minta follower di room muslim daripada kafir-kafir pada masuk ke room gua minta follower. Kalau bagus, kalau Kristen-Kristen yang baik, yang mau diskusi, yang mau apa, otomatis di follow sama Islam. Lah, tadi pagi penghujat masuk ke room gua minta follower. Agak lain. Ya, dikata artis kali kita tempat pansos. Natalia itu Nafiri tidak bisa ngobrol dengan Ariani. Silakan lanjut Kak Natali. Yang belum follow saya silakan follow. Yang belum follow saya, astagfirullahaladzim. Kalau muslim yang nggak follow saya, masuk neraka kalian. Masuk neraka. Ini Bang Ibes, kalau mau cepet kok ada yang mollo, turun dulu, naik lagi, terus open cam. Wah cepet itu di follow-nya. Oh enggak, kalau ini sudah bisa open cam. Ini sudah bisa. Kayaknya. Belum ya? Kayaknya. Harus turun dulu baru bisa. Silakan. Yang turun mau dialog dengan Ari-Ari. Bang Dalbo aja dialog sama dia, itu mah Oten Kiasan juga tuh sama itu. Oten Kiasan itu. Ari, gimana bisa? Ya Oten Kiasan. Bapaknya salah tanam, yang ditanam bayinya, Ari-Arinya yang dipelihara. Jadilah si Nafiri ini. Ya, saya mau diskusi sama Natali aja lebih adem. Saya nggak mau tapi saya nggak mau Nafiri. Saya nggak mau. Loh. Biar dapat pencerahan loh. Biar dapat pencerahan siapa? Mencerahkan kamu. Iya, pencerahan dunia akhirat. Pencerahan dunia akhirat cari. Kalau boleh Natalia, tutup kamera karena Nafiri ini kalau ngobrol dengan cewek ini sambil ngocok dia. Bahaya ini. Bahaya. Aduh, tutup aja lah, ngeri, bahaya. Enak aja Nafiri ini. Bang Dalbo, bungkus aja tuh Nafiri tuh, aduh. Bungkus aja tuh dia tuh. Entah mau diskusi apa aja. Wah, kalau begini mending saya mute aja begini.
Gantian yang lain aja dulu. Banyak tingkah Pak Nafiri. Iya, tapi sebentar, Bro Adi udah baik belum sinyal? Cek lagi Bro Adi, cek Son. Cek. Ah, udah bagus ini. Oke. Biar sinyalnya lebih bagus, mungkin setengah menit. Nggak usah. Enggak, serius Bro Adi. Ini ada Nafiri, ada Noah nih, biar tahu gitu kan. Silakan Bro Adi, setengah menit gak apa-apa. Kita diam dulu ya. Silakan Iwan Plus sambil di tap ya. Silakan Bro Adi, setengah menit, jangan lama-lama. Silakan. Oke Bu ya. Iya nak kata-kata kasihan la ya lama ya lama ya siakana tata. Haleluya. Coba diartikan itu Nafiri. Bahasa itu Tadi kata Abuya kan jangan lama-lama, itu kok dia bilang masih lama kok gitu, gimana sih? Dia tadi bilangin jangan lama-lama. Masih aja. Enggak, itu kan bahasa apanya, bahasa. Aduh, hari ini capek gua ketawa mulu, astagfirullahaladzim Bang Dalmo. Aduh, ada apa? Itu kan bahasa roh. Gimana sih ini? Dinda Natalia ini itu kan bahasa roh. Oh, diterjemahkannya beda lagi ya, bukan lama ya? Nafiri. Yang enggak, bahasa roh bisa diterjemahkan, hanya bisa ditafsirkan. Boleh ditafsirkan. Oh, boleh ditafsir gimana itu? Ditafsirkan coba, iya penasaran kita. Enggak, pengertian ditafsirkan itu seperti ini. Ketika kita mengalami tuntunan Tuhan dalam satu hari ini, ya kan? Nah, disitulah tafsiran itu boleh kita pahami. Misalnya ketika kita merasa emosi, Tuhan enggak, langsung kita. Aja tadi itu tafsirannya gimana? Yang tadi itu tafsirannya gimana? Oh, saya kan belum menerima tuntunannya, Kak Natali. Tapi keren, saya tepuk tangan dulu. Nafiri langsung kabur loh, dengar bahasa roh, keren. Waduh, langsung berserak Nafiri ya. Memang untuk mengusir setan, Abuya bahasa seperti itu. Iya, salah satunya Bang Dalbu, salah satunya. Iya, dalam